Pada Mazmur pasal 23 kalau kita membaca, Bapak Ibu Saudara pendengar boleh mengganti kata gembala dengan Bapa. Engkaulah Bapakku yang baik. Ada 6 kata kerja di situ, 6 kata kerja aktif. That describe the function of Father, the function of God. Yang pertama memelihara, melindungi, menjaga, memberi makan, membaringkan, menuntun. Artinya fungsi daripada seorang gembala di tengah-tengah kesulitan hidup. Ayat yang ke-6 berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut karena aku percaya Bapakku memelihara. Tahukah Anda bahwa kata Bapa di dalam bahasa Ibraninya artinya Abi? Ab. Kata Bapa dalam bahasa Ibrani artinya Aba, Abi. Abi atau Aba itu mempunyai 2 pengertian. Pengertian yang pertama adalah sebagai source. Allah adalah sumber segala sesuatu dari semua yang ada di bumi, di dunia ini. Kalau kita membaca Kejadian pasal yang pertama, He is the source of life, of everything. Allah menjadikan terang, Dia berkata itu baik. Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan, Dia berkata itu baik. Allah menjadikan laut, cakrawala, bintang dan semua. Dia adalah sumber dari segala sesuatu, baik di bumi maupun di surga. Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang hidup. More than it, He is the source from everything that we needed in our life. Jadi kata Aba, kata ayah, kata Abi atau Abah describe for us the first meaning. Yang pertama, Aba artinya source, artinya sumber. And everything in the world come from the Lord. Segala sesuatu di bumi ini datang dan bersumber daripada Allah. Segala kehidupan di bumi ini datang dan bersumber daripada Allah, baik di bumi dan di surga. Itu kata Abah. Yang kedua, kata Abah atau ayah atau bapa menjelaskan tentang sustainer atau penopang dari segala sesuatu. Allah menopang segala sesuatu, segala ciptaan. Itulah sebabnya kita mengenal hukum yang namanya providensial. Ada anugerah Allah secara umum, ada anugerah Allah secara khusus. Anugerah Allah secara umum, Dia memberikan matahari yang sama bagi orang yang tidak percaya kepadanya dan bagi yang percaya kepadanya. Tapi anugerah Allah yang khusus yang percaya kepadanya, ada anugerah dan kasih karunia khusus yang dilepaskan dalam hidup kita. Jadi Allah pengertian Aba yang kedua artinya sustainer, penopang dari segala sesuatu. Providensial Allah akan berlaku atas hidup Anda dan saya. Allah kita bukan Allah yang sembarangan, Allah yang fatalistik. Dia bertanggung jawab atas ciptaannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu ketika kita berdoa, maka kita akan berteriak, kita akan berkata, sumberku yang di surga, penopangku yang di surga. Ini adalah sebuah relasi yang luar biasa dalam Paskah ini. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Our Heavenly Father, Bapa kami yang di surga. Bapa artinya pencipta, Bapa artinya sumber dari segala sesuatu. The source from everything that we needed in our life. The source from everything in the world. Segala sesuatu di dunia ini, di bumi ini, on earth and heaven, baik di surga. Dan yang kedua, Bapa adalah sustainer, penopang dari segala sesuatu. Apakah Allah tidak tahu tentang ada virus corona di bangsa ini? He know. But sometimes kita tidak dapat memahami rencana dan maksud dan tujuan Allah. Ketika Ayub mengalami musibah dan bencana dalam hidupnya, Ayub mencoba untuk menggugat Allah akan kebenaran. Karena dalam Ayub pasal 1 dikatakan bahwa Ayub adalah orang saleh, orang benar, orang jujur dan takut, menjauhi kejahatan dan takut akan Allah. Ayub merasa bahwa Why God? Why you send for me every struggle, every problem, every disease? Dia mencoba untuk menggugat Allah karena dia saleh. Tapi Allah berkata, bersiaplah Ayub. Mari kita berperkara dalam sidang Allah.
Ayub merasa bahwa kesalehan, takut akan Allah, menjauhi kejahatan dan saleh itu membuat bahwa dia tidak akan pernah kenal masalah. Allah mengizinkan pencobaan, Allah mengizinkan ujian, sakit, penyakit, penderitaan datang bahkan dalam kehidupan orang yang percaya kepada dia, untuk membawa iman kita untuk bertumbuh kepada Allah. Orang-orang saleh dan benar di Alkitab juga mengalami hal yang sama. Ayub orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tapi wabah datang menimpa dia. 10 anaknya mati, ribuan kekayaan kambing dombanya hilang lenyap. Dia berkata, aku akan menggugat Allah. Hidupku saleh, hidupku benar. But why God you send for me every problem, every struggle that I facing in this day? My wife cursed me. Istriku mengutuknya. Dia mencoba untuk menggugat Allah. Tapi Allah berkata, baik Ayub, siapkan dirimu. Kita berperkara dalam sidang musyawarah Allah. Apakah engkau benar, hai anak manusia? Ayub menyadari bahwa dia juga orang yang berdosa di hadapan Allah. Dia sadar dan kemudian dia berdoa, memuji dan menyembah Allah. Dia berkata, dari manusia saja aku dengar tentang engkau, tapi hari ini aku mengalami engkau. Aku mencabut perkataanku, ya Tuhan. Kemudian Tuhan dalam salah satu ayat dalam pasal 40 berkata, dari dalam badai Tuhan berfirman kepada Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jadi dalam kondisi apapun, orang benar juga diproses dan izinkan Tuhan.